Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi pada kesempatan kali ini, Kak Dahniar akan menjelaskan mengenai substansi genetik. Nah, yang pertama Mbak mau tanya nih, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa ya warna mata manusia di bumi ini tuh berbeda-beda gitu? Kenapa kok saya ini warna matanya hitam gitu? Sedangkan orang Eropa itu warna matanya biru, misalnya seperti itu. Atau kenapa nih saya warna matanya itu coklat, teman saya itu hitam gitu? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Atau kenapa ya saya ini terlihat seperti ibu gitu, sedangkan adik saya ini terlihat seperti ayah? Kenapa kok bisa berbeda seperti itu gitu? Atau bisa jadi dari rambut gitu ya. Kenapa saya ini jenis rambutnya itu gelombang gitu, sedangkan adik saya lurus? Kenapa kok berbeda-beda juga warna rambutnya? Ada yang hitam, ada yang warnanya itu coklat, ada yang warnanya pirang. Itu kenapa kira-kira? Atau dari warna kulit. Nah, ada juga di sini variasinya bermacam-macam ya. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya kuning langsat. Itu kenapa bisa terjadi seperti itu? Tahu alasannya? Iya, betul. Jadi semua itu dikarenakan perbedaan materi genetik ya. Perbedaan materi genetik, tepatnya kode genetik ya. Perbedaan kode genetik pada tiap individu. Nah, jadi kode genetik itu kan nanti akan diekspresikan. Nah, diekspresikan misalnya kode gen penyandi warna mata. Nah, kode gennya dia ada yang memang menyandi warna mata biru. Ya udah, nanti warna matanya itu jadi biru. Ada kode gen yang menyandi warna mata itu hitam. Ya udah, nanti warna mata tepatnya di bagian irisnya itu nanti warnanya hitam. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi karena perbedaan kode genetik, jadi kode genetik itu dia adalah urutan basa nitrogen tertentu yang terdapat pada DNA atau deoksiribonukleik acid yang terdapat pada inti sel kita. Nah, itu berbeda-beda ya. Nah, itulah yang menyebabkan variasi genetik pada manusia atau individu yang lainnya gitu. Nah, jadi substansi genetik sendiri itu sebenarnya adalah bahan pewarisan sifat gitu. Jadi semua bahan pewarisan sifat atau semua bahan yang digunakan untuk mewariskan sifat atau transfer sifat dari induk ke keturunannya, itulah yang disebut sebagai substansi genetik. Nah, nanti kita akan belajar mengenai yang pertama ya, pendahuluannya ada hubungan antara DNA, gen, kromosom. Kemudian kita akan belajar mengenai gen itu sendiri, mulai dari fungsi dan juga sifat dari gen. Kemudian alel juga banyak yang belum paham ya mengenai perbedaan antara gen dan juga alel. Kemudian kita juga akan belajar mengenai perbedaan antara DNA dan juga RNA serta hipotesis Chargaff. Kemudian di part yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai pengemasan DNA, kemudian juga kromosom ya. Jadi DNA itu kan dikemas dalam bentuk kromosom. Kemudian kita juga akan belajar mengenai sintesis protein, baik itu transkripsi, translasi maupun hubungan antara ini ya, perbedaan antara sintesis protein pada sel eukariot dan juga prokariot. Oke, yang pertama mengenai hubungan antara DNA, gen dan juga kromosom. Nah, jadi DNA sebenarnya adalah asam nukleat yang membawa perintah genetik tertentu yang terdapat pada sel ya. Jadi DNA ini kan ada di dalam kromosom, kemudian ada di dalam mitokondria dan juga kloroplas. Nah, dia bentuknya seperti ini nih, ganda berpilin atau double helix ya. Nah, sedangkan gen itu adalah segmen DNA tertentu yang membawa sifat diwariskan pada keturunannya. Jadi DNA ini mengandung gen gitu ya. Gen itu segmen DNA tertentu. Jadi gen itu pasti DNA, tapi DNA belum tentu gen gitu. Sedangkan kromosom itu adalah struktur padat gitu ya, yang terdiri atas protein histon dan juga DNA. Jadi DNA ini dikemas dalam bentuk kromosom gitu. Itulah hubungan antara DNA, gen dan juga kromosom. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Jadi DNA itu kan bentuknya double helix, urutan DNA tertentu, itulah yang disebut sebagai gen. Karena DNA ini sangat panjang, harus masuk ke dalam inti sel yang sekecil itu, maka dia dikemas dalam bentuk kromosom. Jadi kalau dari terkecil ke terbesar ya, dari DNA, gen baru kromosom. Kemudian, nah gen itu sendiri
gen itu sendiri sebenarnya adalah unit pembawa sifat. Nah, dia adalah unit pembawa sifat, misalnya sifat tentang warna mata atau warna iris ya, tepatnya sifat mengenai jenis rambut, sifat mengenai tinggi badan. Nah, itu dibawa dalam gen ini. Dan dia ini bisa menduplikasikan diri atau menggandakan dirinya, karena dia ini kan bagian dari DNA ya. DNA itu kan bisa menduplikasikan dirinya. Nah, sama gen juga bisa menduplikasikan dirinya. Nah, kemudian gen ini ditentukan oleh susunan kombinasi dari basa nitrogennya. Nah, basa nitrogen itu ada purin dan ada pirimidin. Nanti Mbak akan jelaskan juga lebih lanjut. Kemudian masing-masing gen memiliki fungsi yang berbeda. Nah, masing-masing gen ini pasti punya fungsi yang berbeda karena strukturnya atau urutan dari basa nitrogennya itu kan tadi berbeda ya. Urutannya berbeda, pasti fungsinya juga berbeda gitu. Misalnya aja ya, manusia di bagian pankreasnya itu punya gen penyandi insulin, makanya pankreas bisa menghasilkan hormon insulin. Sedangkan pada bakteri Escherichia coli dia nggak punya tuh gen penyandi insulin, makanya bakteri E. coli nggak bisa menghasilkan insulin. Nah, tapi gen ini dia bisa ditransfer, makanya ada proses yang disebut sebagai rekayasa genetika gitu ya. Ada yang disebut sebagai rekombinasi gen gitu. Nah, nanti gen yang ada di dalam sel pankreas tadi bisa ditransfer ke sel bakteri, sehingga sel bakteri E. coli bisa menghasilkan insulin ketika dia sudah memiliki gen penyandi insulin gitu. Nanti sebenarnya itu akan dibahas di bioteknologi. Oke, itu tambahan aja. Lanjut ya ke fungsi gen. Nah, jadi fungsi gen dia ini untuk mengatur perkembangan dan proses metabolisme individu atau organisme gitu ya. Ini kurang kata atau nih, di sini ada ataunya harusnya. Kemudian selain itu juga menyampaikan informasi genetik dari generasi ke generasi berikutnya. Itulah fungsi gen. Nah, jadi kenapa dia bisa mengatur proses metabolisme suatu individu atau organisme? Ya, karena gen itu bisa diekspresikan gitu. Jadi ada gen expression ya di sini menjadi protein. Dan protein ini kan dia sebagai bahan dasar dari hormon atau enzim ya. Nah, makanya dia sebagai pengatur perkembangan dan proses metabolisme individu atau organisme. Karena nantinya gen ini bisa diekspresikan atau diterjemahkan menjadi protein, yang protein nanti bisa digunakan atau bisa bisa dimodifikasi menjadi hormon atau enzim gitu. Hormon atau enzim itu kan perannya sangat besar ya dalam regulasi tubuh kita gitu. Ini sekilas mengenai regulasi ekspresi gen atau dogma sentral dari sintesis protein yang akan Mbak jelaskan di part ketiga. Nanti ada part ketiga tentang sintesis protein. Ini sekilas aja. Oke, yang kedua ada alel. Jadi kalau tadi gen itu adalah unit dasar pembawa sifat gitu ya, satuan dari unit dasar pembawa sifat, sedangkan alel sendiri itu adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian. Lokus itu adalah tempat duduk gen. Nah, jadi gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dari kromosom yang homolog atau gen yang berpasangan. Singkatnya sih gitu ya. Alel itu ya gen yang berpasangan gitu. Nah, sedangkan alel tunggal adalah genotip yang hanya membentuk satu variasi gen sealel. Sedangkan alel ganda yaitu gen-gen yang melebihi dari satu alel. Itulah alel ganda. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini adalah alel untuk bunga berwarna ungu gitu ya. Kemudian ini alel untuk bunga yang berwarna putih. Nah, ini adalah kromosom yang homolog. Homolog itu artinya dia punya bentuk dan susunan gen yang sama. Jadi kan ini sama-sama gennya ini gen penyandi warna bunga ya. Nah, satunya ini ada yang warnanya putih, ada yang warnanya ungu. Nah, inilah yang disebut sebagai alel gitu. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perbedaan antara DNA dengan RNA. Nah, jadi udah Mbak buatkan dalam bentuk tabel seperti ini. Udah tahu ya bahwa DNA ini kepanjangannya adalah deoksiribonukleik acid, sedangkan RNA kepanjangannya adalah ribonukleik acid gitu. Jadi asam nukleat
yang kalau pada DNA itu gulanya tersusun dari molekul gula deoksiribosa. Nah, itu perbedaan yang utama. Sedangkan pada RNA, ini asam nukleat yang dia punya gugus gula ribosa gitu. Kemudian perbedaan lainnya adalah dari strukturnya. Nah, pada DNA ini strukturnya untai ganda berpilin atau double helix, sedangkan pada RNA untainya untai tunggal. Jadi gambarnya seperti ini ya. Nah, jadi yang kiri ini adalah DNA, dia double helix atau ganda berpilin. Nah, sedangkan RNA untainya adalah untai tunggal. Kemudian perbedaannya adalah pada susunan nukleotidanya. Jadi pada DNA nukleotidanya itu tersusun dari 3 molekul ini, yaitu yang pertama 1 molekul gula deoksiribosa, kemudian 1 gugus fosfat, dan 1 basa nitrogen. Dan basa nitrogennya ini kalau pada DNA ada adenin, timin, guanin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA itu nukleotidanya tersusun dari 3 molekul ini, yaitu yang pertama gula ribosa, kemudian 1 gugus fosfat, dan 1 basa nitrogen, bisa adenin, urasil, guanin, atau sitosin. Nah, jadi bedanya yang pertama pada jenis gulanya, ada deoksiribosa dan ada gula ribosa. Kemudian yang kedua adalah pada basa nitrogennya. Jadi DNA punya basa nitrogen timin, sedangkan RNA punyanya basa nitrogen urasil gitu ya. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah kadarnya, kadar DNA dan juga RNA pada sel. Jadi kalau pada DNA kadarnya itu tetap, sedangkan RNA kadarnya itu berubah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Hal ini disebabkan DNA ini kadarnya tetap karena dia tidak dipengaruhi oleh sintesis protein. Sedangkan RNA itu sebenarnya kan dia terbentuk dari DNA ya. DNA bisa menyusun RNA ya. DNA bisa berubah menjadi RNA dengan peristiwa transkripsi gitu kan. Nanti Mbak akan jelaskan di sintesis protein. Jadi karena RNA ini dipengaruhi oleh sintesis protein, nah makanya kadarnya tuh berubah-ubah gitu. Kemudian lokasinya kalau pada DNA itu dia terdapat pada nukleus atau inti sel gitu ya, kemudian pada kloroplas dan juga mitokondria. Sedangkan RNA lokasinya ada di nukleus, kloroplas, mitokondria dan pada sitoplasma gitu ya. Nah, jadi bedanya RNA itu ada di sitoplasma juga, tapi kalau DNA itu hanya ada pada nukleus, kloroplas serta mitokondria gitu. Oke, nah ini bentuknya seperti ini nih. Jadi, nah ini gula deoksiribosa, ini struktur molekulnya seperti ini ya. Sedangkan pada gula ribosa, nah strukturnya seperti ini. Kalian lihat di gugus di sini nih, dia kan punya yang namanya OH ya. Di sini dia hanya H saja. Kenapa disebut deoksiribosa? Ya karena dia kehilangan 1 gugus oksigennya gitu. Dia kehilangan 1 gugus oksigennya di sini, deoksi, kekurangan atau pengurangan gitu ya, pengurangan 1 gugus oksigen gitu di sini. Nah, kemudian basa nitrogennya, kalau persamaannya antara DNA dan RNA, keduanya punya basa nitrogen sitosin, guanin, dan adenin. Tapi perbedaannya, timin hanya dimiliki oleh DNA, sedangkan urasil hanya dimiliki oleh RNA gitu. Nah, dan yang perlu kalian tahu, timin itu selalu berpasangan dengan adenin. Jadi yang warna pink ini selalu berpasangan dengan yang warna orange gitu. Nah, ini pink selalu berpasangan dengan orange gitu. Timin selalu berpasangan dengan adenin. Sedangkan guanin itu selalu berpasangan dengan sitosin. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin gitu. Oke. Nah, kemudian ada tambahan nih, jadi ada yang disebut sebagai nukleotida, ada yang disebut sebagai nukleosida. Nah, kalian harus tahu bedanya. Jadi, kalau nukleotida tadi kan udah jelas ya, nukleotida itu tersusun dari 1 gugus fosfat, 1 gula deoksiribosa ya, dan juga 1 basa nitrogen gitu kan. Nah, sedangkan nukleosida itu tanpa ada gugus fosfat. Nah, misalnya di sini udah nggak ada nih gugus fosfatnya, nah ini disebut sebagai nukleosida gitu. Jadi gabungan antara gula pentosa, kenapa disebut gula pentosa ya karena dia punya 5 atom karbon gitu ya. Nah, gabungan antara gula pentosa dan juga basa nitrogen gitu. Oke, lanjut ke hipotesa Chargaff. Tadi kan Mbak udah kasih tahu ya. Jadi bahwa adenin itu selalu berikatan dengan timin dan guanin itu selalu berikatan dengan sitosin. Nah, karena itulah
maka ada hipotesa Chargaff gitu. Jumlah purin itu selalu sama dengan jumlah pirimidin. Purin itu adalah adenin serta guanin ya. Purin tersusun dari adenin dan guanin, sedangkan pirimidin itu tersusun dari sitosin dan juga timin gitu. Mbak tambahin aja deh di sini. Mbak tambahin purin itu adenin dan guanin. Insert home aja deh. Jadi biar kelihatan adenin dan guanin. Sedangkan pirimidin itu dia tersusun dari timin. Kalau pada RNA berarti urasil ya, timin dan juga sitosin gitu. Nah, jadi gini ya. Jadi jumlah purin yang berupa adenin dan guanin ini sama dengan jumlah pirimidin yang berupa timin dan juga sitosin. Nah, jumlah adenin itu selalu sama dengan jumlah timin karena kan dia selalu berikatan dengan timin dan membentuk dua ikatan hidrogen. Jadi antara adenin dan timin ini dia dihubungkan oleh dua ikatan hidrogen. Sedangkan jumlah guanin itu sama dengan jumlah sitosin dan membentuk tiga ikatan hidrogen gitu. Nah, ini hipotesa Chargaff. Kemudian selanjutnya ada mekanisme pengemasan DNA. Nah, jadi mekanisme pengemasan DNA seperti ini nih. Nah, jadi di dalam tubuh kita, tadi Mbak udah kasih tahu ya. Nah, ini ada yang namanya DNA. DNA dia untainya panjang, ganda berpilin gitu ya. Kemudian urutan DNA tertentu itu ada yang disebut sebagai gen gitu ya. Nah, dan di sini nanti dia akan bergabung dengan protein histon. Jadi DNA ini akan menggulung si protein histonnya. Kayak ibaratnya benang layangan terus ditaruh di kaleng gitu ya. Nah, supaya kan dia biar lebih ringkas gitu kan. Jadi lebih ringkas. Nah, gabungan antara DNA dan juga protein histon ini disebut sebagai nukleosom gitu. Nah, nanti dia akan membentuk nukleosom, kemudian dia akan memadat lagi nih. Dia akan memadat membentuk benang kromatin. Benang kromatin nantinya dia juga akan memadat lagi sehingga nanti akan terbentuk kromosom. Nah, nanti kromosom ini dia ada di dalam nukleus atau ada di dalam inti sel gitu. Nah, lebih detailnya seperti ini. Jadi DNA ini dia punya lebar 2 nanometer gitu ya. Kalau panjangnya nih sangat panjang nih. Nah, sangat panjang. Dalam satu sel aja tuh dia punya panjang, bentar Mbak coba cari ya, DNA, panjang DNA gitu ya. Panjang DNA satu sel 6 kaki gitu. Panjangnya itu ukuran molekul DNA itu kira-kira 8,5 cm gitu. Padahal sel itu kan dia ukurannya mikroskopis, nggak sampai senti gitu. Jadi kalau dibandingkan dengan ukuran sel itu sendiri, DNA ini lebih besar. Nah, makanya harus dikemas gitu. Nah, jadi nanti dia dikemas dalam bentuk kromosom ini. Caranya gimana ya? Yang pertama, dia akan berikatan dengan protein histon, membentuk nukleosom. Dia akan mengikat si protein histonnya sehingga terbentuk nukleosom. Kemudian nukleosom memadat dan membentuk lipatan yang disebut sebagai solenoid gitu ya. Nah, nanti solenoid ini juga dia akan memadat lagi. Dia akan membentuk gulungan seperti loop seperti ini. Nah, dan gulungan loop inilah yang disebut sebagai benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin nanti memendek dan menebal membentuk kromosom. Nah, inilah mekanisme pengemasan DNA yang sangat efektif gitu ya, sehingga dia bisa masuk ke dalam sel yang sekecil itu. Gitu. Nah, sekian dulu pembahasan kali ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.